Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Modus pelecehan seksual kini beragam. Di Lamongan, Jawa Timur, seorang pemilik distro memperdaya 16 perempuan dengan iming-iming dijadikan model, endorsement, dan pemotretan baju di distronya. Namun tersangka melakukan pelecehan seksual bahkan memaksa korban melakukan tindakan asusila saat mengganti pakaian. SNR, warga desa Sukodadi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini ditangkap petugas reserse kriminal Polres Lamongan setelah petugas mendapat laporan dari belasan perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual. Pria berusia 27 tahun ini menggunakan modus foto model endorse baju distro miliknya untuk menggait korban. Korban diminta ganti baju di dalam ruang ganti baju sebelum difoto. Namun saat korban ganti baju, pelaku tiba-tiba masuk ke dalam ruang ganti baju dan melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Yang kenal, berarti yang kenal. Yang lainnya berarti tinggal langsung. Banyak ya. Itu sampean lakukan di mana semua, Mas? Informasinya ada di karyawan sampean ya, sampean gitu kan. Karyawan sampean. Mas, itu sampean lakukan di mana saja? Di ruangan terang di tengah. Ruang tengah, ya. Kemudian di mana lagi? Di room tapi dibuka. Ya, masih pakai baju. Distro di mana, Mas? Juga tadi sama paciran. Perilaku asusila tersebut telah dilakukan pelaku sejak awal September. Setidaknya ada 16 perempuan yang melaporkan perbuatan bejat SNR. Satu di antaranya masih di bawah umur. Bahkan, tersangka juga tidak segan memaksa korban melakukan tindakan asusila. Dipakaikan bajunya, dipakaikan di tubuh korban, kemudian karena kesenggol sehingga tersangka ini kemudian ada merangkul, kemudian meremas, mohon maaf, payudaranya, kemudian juga ada salah satu dari korban ini yang diminta untuk melaksanakan tindakan-tindakan asusila lainnya. Atas perbuatan asusila tersangka yang dilakukan berulang kali, SNR dijerat pasal 289 KUHP junto pasal 65 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Lamongan, Jawa Timur, Solihul Huda, Metro TV. Ya, kemudian seperti apa pengakuan korban dan apa sebenarnya motif yang dilakukan oleh pelaku? Kami akan tanyakan langsung kepada Kapolres Lamongan AKBP Harun yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat sore Pak Harun. Jadi bagaimana tepatnya, apa modus atau motif yang dilakukan oleh tersangka ini? Baik, selamat sore Mas Wahyu. Sore, silakan Pak. Perkara ini dimulai dari adanya beberapa korban ini yang merasa dia malu, dia pernah dilecehkan oleh tersangka. Dia menulis di status WA-nya, di status WA beberapa korban ini. Kemudian dari beberapa korban, ada salah satu korban yang kemudian menanyakan kepada beberapa korban yang lainnya ini yang merasa satu nasib. Terus kemudian dia tweet lah di dalam sebuah Twitternya dia, sehingga menjadi beberapa trending beberapa waktu di Lamongan. Terus kemudian ada pelaporan ke kami. Ya. Jadi ada berapa orang total, benar ada 16 orang yang menjadi korban? Ya, total ada 16 orang sementara ini yang kami dalami. Namun dari beberapa pelaksanaan penyelidikan, hanya 7 orang yang bersedia untuk melaksanakan memberikan keterangan pada kami. Ya. Jadi modusnya adalah ketika korban ini diminta untuk mengenakan baju yang dijual di distro tersangka ini ya, Pak Harun ya? Betul. Jadi kemudian modusnya, itu proses apa? Ada proses photo session atau apa? Dan di mana TKP-nya? Ya. Jadi proses modusnya, tersangka ini setelah mengiming-imingi temannya orang yang sudah dikenal oleh yang bersangkutan dan juga di DM dari Instagramnya, kemudian dia mengajak kepada korban untuk menjadikan endorse untuk menjadi iklan dari distro dia. Nah, pada saat pelaksanaan taking foto ini, kemudian break, ganti baju. Nah, pada saat di ruang ganti baju tersebut, tersangka masuk di dalam fitting room tersebut dan kemudian
berpura-pura untuk menempelkan bajunya ke dalam tubuh korban. Alasannya sih untuk mengecek berapa sih ukurannya, kemudian bahkan kemudian langsung merangkul dari korban, kemudian sambil diangkat. Alasan juga untuk melihat berapa sih berat badannya si korban ini. Ya. Nah, kemudian dilakukanlah tindakan-tindakan asusila tersebut di dalam fitting room. Dan kejadiannya sama yang dialami di setiap korban ini ya, ke-16 orang ini? Ada beberapa, lebih banyak kan di fitting room, ada satu yang di bawah umur itu kejadiannya malah di dekatnya etalase ini, Baik. pakaiannya. Jadi di Baik. sela-sela pakaian itu. Pak Harun, ketika melancarkan aksinya ini, tersangka adakah orang lain yang hadir di ruangan itu? Atau mungkin kalau foto session kan mungkin biasanya ada fotografernya, kemudian ada kru lain. Ini adakah orang lain yang terlibat saat aksi itu? Atau mungkin berada di lokasi saat kejadian? Jadi dalam pelaksanaan tagging fotonya ini hanya menggunakan handphone. Jadi tidak ada orang lain, hanya tersangka sendiri bersama korban. Karena pelaksanaan menggunakan handphone, dia menggunakan handphone, kemudian dari hasil foto tersebut baru diupload di Instagram. Jadi memang tidak ada orang lain yang ada di situ selain tersangka ya Pak ya? Artinya orang lain. tertutup kemungkinan ada tersangka lain? Kami masih mendalami, sementara masih tersangkanya satu ini saja, karena memang dialah yang melakukan pengambilan foto, kemudian mengupload fotonya tersebut. Untuk pelaksanaan kejadian tindakan asusila, pelatihan seksual tersebut, dia lakukan sendiri di dalam bilik maupun di distronya tersebut. Iya, kalau untuk korbannya apakah ada kemungkinan penambahan korban lagi di luar 16 orang ini? Masih dimungkinkan untuk adanya penambahan korban karena jumlah 16 ini kita lihat dari foto-foto yang diupload di Instagram yang bersangkutan, Instagram tersangka ini dari awal tahun dari Januari 2020 ini hingga sekarang ini kurang lebih 16 orang. Kami masih mendalami lagi kemungkinan ada korban-korban yang lainnya. Baik, jadi dari Januari 2020 sampai September Pak ya? Iya, betul. Baik, terima kasih AKBP Harun, Kapolres Lamongan sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.